Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi para mahasiswa, mahasiswi. Alhamdulillah, pada momentum yang sangat luar biasa ini, kesehatan, kegembiraan, dan kesejahteraan yang kita rasakan, sehingga kita pada momentum ini bisa mengikuti mata kuliah secara kontinu. Dan semoga pada pertemuan ini kalian bisa menambah wawasan, bisa menambah keilmuan, bisa menambah pengetahuan secara detail, ya, secara konkret, ya, mengembangkan pendidikan khususnya pada mata kuliah hari ini. Pada konteks ini saya ingin membersamai sedikit tentang pengertian resensi. Konsep dan sistem yang tertuang pada resensi, semua unsur-unsur yang ada pada pembahasan resensi kita petakan, kita rinci, dan kita uraikan secara bersama-sama melalui diskusi pada pertemuan hari ini. Jika minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang esai, jadi pada hari ini saya akan fokus, ya, menjelaskan tentang pengertian resensi. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur resensi. Kemudian poin yang ketiga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resensi. Sedangkan poin yang keempat, ya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat resensi. Dan poin yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan proses menulis resensi. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, dari paparan materi ini, ya, tentang resensi, ada beberapa poin yang menjadi perhatian khusus sebagai indikator pada mata kuliah ini. Dan ini sebagai acuan standarisasi ketercapaian pada mata kuliah hari ini. Poin-poin penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setelah mahasiswa mengikuti penjelasan materi tentang pengertian resensi, unsur-unsur resensi, pengertian jenis-jenis resensi, fungsi dan langkah-langkah menulis resensi, maka mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengerti dari poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sebagai indikator yang kedua, setelah mahasiswa mengikuti penjelasan materi tentang pengertian resensi dan semua unsur-unsur yang sudah saya sebutkan tadi, maka diharapkan mahasiswa untuk menyebutkan, ya, mendefinisikan baik menurut pendapat para ahli atau menurut pendapatnya sendiri. Kemudian poin ketiga, dan ini merupakan poin yang terakhir, setelah mahasiswa mengikuti dan aktif, ya, mengikuti penjelasan materi-materi tentang resensi, maka mahasiswa diharapkan mampu membuat resensi, ya, secara mandiri. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kiranya ini poin-poin yang harus, ya, dicatat, yang harus menjadi perhatian khusus untuk, ya, diperhatikan sehingga pada penyampaian nanti, ya, kalian betul-betul fokus, kemudian kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikan materi-materi ini pada momen-momen yang lain. Selaras dengan penjelasan tentang indikator yang tadi, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian resensi. Apa yang dimaksud dengan pengertian resensi? Secara etimologis, ya, kata resensi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja reviewer atau recension. Kedua kata tersebut berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah recensie, dan dalam bahasa Inggris, ya, dikenal dengan istilah review. Berbagai istilah tersebut mengacu kepada hal yang sama, yaitu mengulas sebuah buku. Dari pengertian tersebut
muncul istilah lain dari kata resensi itu, yaitu kata pertimbangan buku ya, pembicaraan buku dan ulasan buku. Intinya ya, membahas tentang isi sebuah buku baik berupa fiksi maupun non fiksi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku ya, kelemahan dan keunggulannya untuk memberitahukan kepada masyarakat. Itu tentang definisi resensi. Mahasiswa yang saya banggakan, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu unsur-unsur resensi. Sistematika resensi atau bagian-bagian resensi ini dikenal juga dengan istilah unsur resensi. Unsur yang membangun sebuah resensi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama itu judul resensi, kemudian yang kedua adalah data buku. Sedangkan unsur yang ketiga yaitu pembukaan. Unsur yang keempat tubuh resensi, dan ini merupakan unsur yang kelima yaitu penutup. Penjelasan tentang bagian tersebut penulis kemukakan sebagai berikut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang judul resensi. Judul resensi harus menggambarkan isi resensi. Penulisan judul resensi harus jelas, singkat, dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Judul resensi juga harus menarik sehingga menimbulkan minat pembaca bagi calon pembaca. Sebab awal keinginan membaca seorang didahului dengan melihat judul tulisan. Jika judulnya menarik, maka orang akan membaca tulisannya. Sebaliknya, jika judulnya tidak menarik, maka tidak akan membaca. Namun perlu diingat bahwa judul yang menarik pun harus sesuai dengan isinya. Artinya, jangan sampai ada penulis judulnya saja yang menarik, sedangkan isi tulisannya tidak sesuai. Maka tentu saja hal ini akan mengecewakan pembaca. Itu tentang unsur yang pertama. Kemudian sekarang tentang data buku. Secara umum ada dua cara penulisan data buku yang biasa ditemukan dalam penulisan resensi, baik di media cetak antara lain ya. Yang pertama itu adalah judul buku, pengarang, editor, penyuntingan ya, penerjemahan, atau kata pengantar ya, penerbitan tahun terbit ya, tebal buku dan harga buku. Kemudian poin selanjutnya ya dari data buku ini yaitu poin kedua, yaitu pengarang ya, editor, menyunting ya, penerjemahan atau kata pengantar ya, penerbit, tahun terbit ya, tebal buku dan harga buku. Yang ketiga ya yaitu tentang pendahuluan. Apa isinya di dalam pendahuluan ya ini ya? Bagian pendahuluan dapat dimulai ya dengan memaparkan tentang pengarang buku, seperti namanya atau prestasinya. Ada juga resensi novel ya yang pada bagian pendahuluan memperkenalkan secara garis besar apa isi buku novel tersebut ya. Dapat pula diberikan berupa sinopsis novel ya. Itu tentang ya pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu isinya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tubuh resensi. Apa tubuh resensi ini ya? Pada bagian tubuh resensi ini penulis resensi ya atau presensi boleh mengawali dengan sinopsis novel ya. Biasanya yang dikemukakan pokok isi novel secara ringkas ya. Tujuan penulisan sinopsis pada bagian ini adalah untuk memberi gambaran secara global ya tentang apa yang ingin disampaikan dalam tubuh resensi tersebut. Jika sinopsisnya telah diperkenalkan ya, presensi selanjutnya mengemukakan kelebihan dan kekurangan isi novel tersebut ya. Ditinjau dari berbagai sudut pandang ya, tergantung pada kepekaan presensi.
Itu tentang tubuh resensi. Kemudian poin yang kelima, yaitu unsur yang kelima, yaitu penutup ya. Apa yang harus ada di dalam penutup ini? Di dalam penutup ya adalah bagian akhir resensi. Biasanya diakhiri dengan sasaran ya, atau sasaran yang bertujuan ya, atau yang dituju oleh buku itu. Kemudian diberikan penjelasan juga apakah memang buku itu cocok dibaca ya oleh sasaran yang ingin dituju oleh pengarang atau tidak ya. Berikan pula alasan-alasan yang logis ya. Itu tentang ya unsur-unsur resensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis resensi. Untuk memahami resensi lebih tajam ya, perlu pengkajian pada jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ini akan saya jelaskan pada hari ini. Jenis-jenis resensi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jenis resensi informatif atau memberikan informasi. Jenis resensi informatif ini yaitu ya, sebuah resensi yang berusaha memberikan gambaran umum ya, secara singkat tentang suatu buku. Yang ditulis adalah hal-hal umum dan hal-hal yang penting tentang buku tersebut. Itu jenis ya, yang pertama. Kemudian jenis resensi yang kedua yaitu jenis resensi deskriptif. Apa yang dimaksud dengan deskriptif ya, yaitu sebuah resensi yang berusaha mengulas buku ya, beserta beberapa detailnya atau beberapa rinciannya. Biasanya penulisannya dibuat ringkasan per bab pada buku itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis resensi yang ketiga yaitu kritis atau evaluatif. Jenis resensi kritis evaluatif ini yaitu resensi yang ditulis dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu ya. Biasanya isi resensinya adalah penilaian tentang isi buku atau hal-hal yang berkaitan dengan buku. Kemudian jenis resensi yang keempat yaitu asosiatif ya. Jenis resensi asosiatif ini yaitu berpaduan antara ketiganya ya. Sedangkan jenis resensi berdasarkan sudut pandang atau sudut tinjauannya yaitu resensi ilmiah. Dalam resensi ilmiah ya digunakan tata cara keilmuan tertentu ya, menggunakan rujukan atau acuan dan bahasa resmi dan baku serta yang dipaparkan selengkap-lengkapnya. Kemudian resensi ilmiah populer, ada yang namanya dari bagian-bagian resensi asosiatif ini ya, atau resensi ilmiah ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah resensi ilmiah, kemudian resensi ilmiah populer. Resensi ilmiah populer ya tidak tidak menggunakan rujukan atau acuan tertentu. Selain itu, isi resensi ya seringnya hanya memaparkan bagian-bagian yang menarik saja ya. Penyajiannya pun ya tidak terlalu tunduk pada bahasa resmi atau baku ya. Itu tentang jenis-jenis resensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat resensi. Apa fungsi dan manfaat resensi ini? Maka saya akan saya jelaskan ya, dan akan saya rinci ya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan informasi adanya buku baru. Kemudian yang kedua memberi hiburan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai promosi. Kemudian yang keempat adalah membangun sinergi antara pengarang ya, penerbit, toko buku ya, distribusi dan pembacaan buku. Kemudian manfaatnya apa ya?
Jadi ada manfaatnya. Yang pertama itu manfaatnya adalah tahu ada buku baru ya. Kemudian minat baca meningkat. Kemudian ya yang ketiga adalah dapat duit dan penghargaan. Artinya dapat finansial istilahnya. Kemudian yang keempat adalah mengenalkan siapa ahli penulis itu. Kemudian ya mengenalkan penerbitnya. Kemudian yang keenam ya mengembangkan perbukuan kita. Kemudian yang terakhir adalah menilai karya orang lain. Itu tentang manfaat buku atau manfaat resensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan proses menulis resensi. Bagaimana cara ya atau langkah-langkah penulisan resensi. Yang pertama kita harus memilih buku. Dalam hal ini buku-buku yang akan diresensi harus dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain ya tema buku, nama pengarang, waktu terbit ya resensi atau reputasi penerbit ya dan pembaca media cetak ya. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan tema. Dalam hal ini buku yang dipilih untuk diresensi perlu dipertimbangkan ya temanya sesuai atau tidak dengan kondisi dan situasi saat ini. Kemudian yang keempat ya siapa dong pengarangnya. Jadi harus tahu pengarangnya. Buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang dikenal akan lebih menarik ya pembaca, terutama mereka yang fanatik pada nama orang terkenal tersebut ya. Kemudian yang keempat ya, proses yang keempat atau langkah-langkah yang keempat ini bagaimana reputasinya penerbit ya. Nama penerbit kadang juga menjadi pertimbangan bagi redaksi ya untuk menerbitkan atau tidak suatu naskah resensi. Kemudian yang kelima ya, kapan terbitnya. Jadi dalam hal ini buku-buku yang telah lama terbit ya misalnya terbit tahun lalu maka pada umumnya telah diketahui masyarakat luas ya. Buku-buku yang seperti ini kurang menarik ya. Mengapa? Karena ya sudah tahu, masyarakat luas sudah tahu karena ini tidak ada kebaruan, tidak ada istilahnya daya jualnya tidak ada. Kemudian yang keenam bagaimana relevansi buku dengan perkembangan keadaan ya. Dalam hal ini harus mengetahui relevansi buku tersebut dengan perkembangan zaman atau dapat dikatakan layak atau tidak buku tersebut diresensi. Mahasiswa-mahasiswi itu kiranya yang bisa saya jelaskan tentang resensi buku. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kiranya ini materi yang bisa saya jelaskan pada momentum ini. Sebagai acuan standarisasi mata kuliah ini, para mahasiswa-mahasiswi perlu mengkaji kembali materi yang telah dibahas tadi, sehingga mahasiswa-mahasiswi betul-betul memahami dan mengerti materi ini mulai dari pemahaman yang paling mendasar sampai kepada pemahaman yang lebih konkret. Dan harapan saya sebagai dosen, kiranya mahasiswa-mahasiswi adanya diskusi ini mampu memetik dan menambah wawasan secara akademik dan non-akademik sebagai solusi untuk memecahkan problem dari segala problem yang ada, khususnya yaitu problematika secara akademik yaitu di perkuliahan. Sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan materi selanjutnya. Kiranya sebelum perkuliahan minggu depan dilaksanakan, mahasiswa sudah menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kiranya ini yang bisa didiskusikan pada hari ini. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.